Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Ibu harapkan kalian tetap semangat, kalian tetap menjaga protokol kesehatannya, tetap di rumah saja dan tidak keluar apabila kalian tidak perlu. Sebelum kita memasuki materi kita, baiklah anak-anak, kita berdoa dulu agar pelajaran kita kali ini bisa kalian serap dengan baik dan apa yang Ibu sampaikan bisa kita cerna bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kita di masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin. 2. Mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi terpimpin pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pengertian demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959 sampai 1966. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Ciri khas dari demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan. 2. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang. Lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintah dianggap tidak sesuai untuk rakyat Indonesia. Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat proses pembangunan. Presiden mengambil langkah tegas dengan mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yang pertama adalah politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Bidang politik. Pertama, terdapat penyimpangan kedudukan presiden yaitu berdasarkan Undang Dasar 45, presiden di bawah MPR akan tetapi kenyataannya berbeda. Yang kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS oleh presiden. Pembentukan dewan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. Presiden membentuk Front Nasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan. 5. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan mencapai puncaknya sehingga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. 6 adalah Nasakom. Penyebaran ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan PKI ternyata berhasil meyakinkan Presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. 7. Penetapan Presiden seumur hidup.
8. Pembebasan Irian Barat dengan dikeluarkannya Tri Komando Rakyat atau Trikora. Berikut ini adalah isi dari Trikora. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Pada bidang ekonomi, pertama, membentuk Dewan Perancang Nasional dan diganti menjadi Bappenas. Yang kedua, menurunkan nilai uang atau devaluasi guna membendung inflasi. 3. Membentuk deklarasi ekonomi yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. 4. Membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antar bank. 5. Membentuk KOLOI atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik. Bidang sosial budaya. Pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial budaya mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi. Karya yang menghasilkan dipengaruhi gerakan formalisme. Berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti Patung Pahlawan dan Tugu Monas. Bidang pendidikan. Muncul adanya sistem pendidikan nasional yang disebut Pancawardhana yang menekan national and character building. Pada tahun 1960, Pancawardhana disempurnakan menjadi sabta usaha utama dengan cakupan yang lebih luas. Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin diklasifikasikan sebagai berikut. Pendidikan prasekolah 5-4 tahun, SD atau MI 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun, PTN 19-23 tahun. Dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, tidak akan ada gejolak politik karena hanya ada satu partai yang berkuasa. Peraturan pemerintah sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. Dan dampak negatifnya, presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penguasa cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut belajar pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang masa Orde Baru. Sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Kalian mudah-mudahan tetap semangat walaupun kita belajarnya di rumah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.